Oke, balik lagi di channel David Widya, channel tentang jalan hidup dengan cosplay, masih dengan tema Arknight. Loh, loh, oh ternyata belum ganti. Bentar, berubah dulu. Berubah. Oke, sudah berubah. Jadi dokter dari Arknight. Oke, bertepatan dengan event di game Arknight Children of Arsas, kita akan bahas konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi saat pandemi. Krisis kanibalisme di dunia modern. Menakutkan? Ya, dan ya itu bisa terjadi di dunia nyata. Sebelumnya, tahu kanibalisme? Buka Wikipedia dulu. Kanibalisme adalah suatu fenomena di mana makhluk hidup memakan sesamanya. Anjing makan anjing, harimau makan harimau, manusia makan sesamanya, teman makan teman. Nah, itu kanibalisme. Ya, kalau dalam kehidupan modern ya saling menjatuhkan, saling mematikan sumber pangan sesamanya. Itu kanibalisme di dunia modern. Oke, pertama-tama kita akan bahas sebuah postingan dari Risa Media bertanggal 27 Juni 2020 yang berjudul, bentar, baca dulu, lupa. Hukum internasional apa saja yang dapat menjerat Mephisto? Oke, sedikit cerita. Intinya bisa dibaca sendiri di Risa Media. Link ada di deskripsi. Jadi kita akan saya bacakan singkat saja. Children of Arsas, tentang anak-anak sekolah yang mereka dikurung di sebuah sekolahan tanpa disediakan bahan pangan yang cukup, dikurung oleh sosok Mephisto ini. Dan ya sampai stok makanan habis, akhirnya mereka harus survival dan mereka harus saling bunuh-bunuh hanya untuk bisa makan. Kejam? Ya. Dan tentunya kita semua emosi dan pengen pukuli aja nih si Mephisto sampai babak belur. Jadi seperti itu sedikit ceritanya. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih hal seperti ini terjadi di dunia nyata? Bisa, tidak? Bisa atau tidak? Sebenarnya bisa dan sudah benar-benar terjadi. Seperti kita lihat dalam kondisi pandemi seperti ini, sama seperti di game, pandemi tentang Oripati, tapi kita dunia nyata COVID-19. Story-nya mirip. Dan juga sosok-sosok yang menjadi jelmaan Mephisto di dunia nyata itu benar-benar ada. Yaitu orang-orang yang rela mengorbankan rasa kemanusiaannya hanya untuk keuntungannya sendiri. Contoh di dunia nyata yang benar-benar sudah terjadi. Ingat saat terjadi awal-awal pandemi, kita dulu hampir saling baku hantam, saling pukul hanya gara-gara rebutan beli masker. Dan sekalinya ada yang jual harganya nggak manusiawi. Itu sudah bentuk kanibalisme. Mematikan jalan hidup orang hanya untuk keuntungan pribadi. Tentunya kita semua ngalami kan. Ini saya pribadi dulu waktu jadi tim disinfektan saat awal-awal pandemi, hanya diberi sebuah masker untuk
2 hari bertugas penyemprotan disinfektan. Bayangkan, gara-gara masker ditimbun dan dijual dengan harga yang tidak manusiawi, tim garis depan beradu nyawa. Kenyataan itu yang terjadi. Itu baru soal masker, belum masalah orang saling serobot bantuan, belum lagi masalah bantuan saat pandemi yang entah ditilep lah, yang hilang entah kemana, masih dikorupsi. Itu juga kanibalisme dalam bentuk modern seperti itu. Ingat kan, berapa banyak orang yang harusnya mendapat bantuan malah nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat malah dapat. Penyelundupan lah, penimbunan lah, mematikan pangan sesamanya hanya untuk keuntungan pribadi. Akhirnya banyak juga bantuan malah tidak termakan, malah rusak. Masker, bantuan pangan terkanibal. Dan percaya nggak, obat kebutuhan medis itu juga hilang nggak dari pasar? Hilang, tertimbun. Tim garis depannya kesusahan hanya untuk sebuah hazmat, padahal itu senjata utama untuk tim garis depan. Hazmat aja udah langka, hilang entah kemana. Tahu-tahu ada orang bisa pakai hazmat untuk belanja di mall. Ngerti kan? Itu dia kanibalisme yang terjadi. Segi masker, segi bahan, segi pangan, sampai segi peralatan medis yang itu hanya bisa dimiliki orang-orang tertentu juga terkanibal. Ingat, kita nggak hanya hadapi pandemi, tetapi kita juga menghadapi krisis kemanusiaan. Ingat, kemanusiaan yang mati itu jauh lebih menakutkan daripada bencana virus. Terus apakah kita bisa menghindarinya dari bencana yang terburuk? Masih bisa. Dan jelas kita harus bersatu. Kita nggak peduli kamu itu siapa, fandommu apa, servermu mana. Ingat, kita harus bersama untuk lewati krisis ini. Di game, ngerti sendiri kan, kadang penghalang kita adalah konflik antar kelompok yang berebut kekuasaan, bukan bagaimana kita menyelamatkan orang-orang yang harus ditolong. Ingat, selamatkan hati nurani kalian sendiri. Bertahan di masa pandemi sampai titik akhir, seperti yang tertulis di game Arknight, fight till the dawn. Apa kita bisa melewati ini? Bisa. Yakin bisa. Masih banyak orang yang bertempur di garis depan. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, mungkin ini sedikit ringkasan mengambil dari Risau Media, kemudian pengalaman saya pribadi menghadapi kanibalisme atau orang-orang yang mematikan jalan rezeki orang lain untuk keuntungan pribadi. Well, selamatkan hati nurani masing-masing. Stay safe, stay survive, fight till the dawn. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya David Widya, cosplayer menikmati hidup dengan cosplay. Sampai jumpa. Salam kemanusiaan. Rhodes Island.